Coba deh bayangin, cuma dengan lihat angka-angka aja kita bisa tahu nggak sih cerita keuangan sebuah perusahaan? Apakah perusahaannya itu sehat banget kayak benteng kokoh atau justru lagi di ujung tanduk? Nah, jawabannya ada di kemampuan kita buat baca cerita dari 3 laporan keuangan utama. Anggap aja ini kayak peralatan detektif keuangan kita. Oke, siap jadi detektif? Ini dia petunjuk-petunjuk yang bakal kita bongkar bareng-bareng untuk mengungkap kondisi sebuah perusahaan. Yuk, kita mulai dari petunjuk pertama, laporan laba rugi. Kenapa dari sini? Gampangnya gini, konsep pendapatan sama untung itu kan yang paling gampang kita ngerti ya. Jadi ini titik start yang pas banget. Jadi, laporan laba rugi itu anggap aja rapornya perusahaan selama periode tertentu, misalnya 3 bulan atau setahun. Pertanyaannya simpel banget. Setelah dihitung semua penjualan, terus dikurangi semua biayanya, ujung-ujungnya masih ada sisa duit nggak sih? Nih, kita lihat contoh super simpel ya, Best Coffee Company. Anggap aja ini bisnis kopi kita. Paling atas itu pendapatan, semua duit yang masuk dari jualan kopi. Terus kita kurangin sama harga pokok penjualan. Ini biaya buat bikin kopinya, bijinya, gelasnya. Nah, sisanya itu laba kotor. Tapi kan kita masih punya biaya lain ya, kayak sewa tempat, gaji barista. Nah, setelah semua itu dikurangi, ketemulah laba bersih di paling bawah. Inilah secara teori untung bersih yang masuk kantong kita. Mau tahu cara cepat buat nge-scan laporan laba rugi? Coba deh fokus ke 5 hal ini. Pertama, pertumbuhan pendapatan. Bisnisnya makin gede nggak? Kedua dan ketiga, lihat laba kotor dan pendapatan operasional. Ini nunjukin seberapa efisiensi perusahaannya. Keempat, laba per saham atau sering disingkat EPS. Ini penting banget buat investor karena nunjukin tiap lembar saham itu ngasilin untung berapa. Terakhir, jumlah saham. Kalau jumlahnya turun, ini bisa jadi pertanda bagus loh. Artinya perusahaan lagi beli balik sahamnya. Oke, kita coba pakai contoh beneran ya. Dollar General. Lihat deh, pendapatan mereka naik dari 34 ke 38 miliar dolar. Keren kan? Tunggu dulu. Laba operasionalnya malah anjlok. Nah, ini nih, misteri klasik buat analis. Penjualan naik, kok untungnya malah turun. Wah, ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Kasus Dollar General tadi jadi bukti ya kalau untung doang itu nggak cukup buat cerita keseluruhan. Biar gambarnya lebih utuh, kita butuh petunjuk selanjutnya. Yuk, kita pindah ke neraca. Ini kayak foto snapshot kondisi keuangan perusahaan. Bayangin neraca itu kayak kita ambil foto keuangan perusahaan di satu waktu. Cekrek. Nah, di satu sisi foto ada aset, semua yang dipunya perusahaan. Duit di bank, gedung, stok barang. Di sisi lain, ada liabilitas dan ekuitas. Ini sumber dana buat beli aset tadi. Liabilitas itu utang, misalnya ke bank. Ekuitas itu modal dari pemilik. Dan yang paling penting, kedua sisi ini harus balance, harus seimbang. Makanya namanya neraca. Sama kayak tadi, ada beberapa angka kunci di neraca yang bisa ngasih kita banyak info. Pertama, kas. Duit cashnya ada berapa? Penting banget buat operasional. Kedua, total utang. Kebanyakan utang nggak? Ini bisa jadi bom waktu. Ketiga, goodwill. Kalau angkanya gede, artinya perusahaan ini doyan akuisisi dan seringkali bayarnya kemahalan. Perlu diwaspadai. Keempat, laba ditahan. Ini tabungan laba dari tahun-tahun sebelumnya. Nunjukin perusahaan bisa tumbuh dari duitnya sendiri. Terakhir, saham treasury. Ini nunjukin perusahaan lagi beli balik sahamnya atau enggak. Biasanya sih ini sinyal bagus. Contohnya, lihat nih Chipotle. Jelas banget di slide ini. Mereka punya duit cash dan investasi hampir 2 miliar dolar. Utangnya nol besar. Beneran nol. Kontras yang luar biasa kan? Tepat sekali. Nah, inilah yang kita sebut benteng keuangan. Kalau lihat tumpukan duit segini banyak tanpa utang sama sekali, yaitu dia. Perusahaan ini fleksibel banget, mau ada krisis atau mau ekspansi, mereka siap. Oke, petunjuk terakhir kita, laporan arus kas. Kalau tadi neraca itu ibarat 2 foto di 2 waktu berbeda, nah, laporan arus kas ini adalah videonya, cerita lengkap tentang apa aja yang terjadi di antara 2 foto itu. Laporan ini krusial banget. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita singgung, untung di atas kertas itu belum tentu jadi duit beneran di bank. Laporan arus kas ini ngelacak pergerakan uang tunai yang sesungguhnya. Intinya, menjawab pertanyaan, duitnya datang dari mana dan dipakai buat apa aja. Laporan ini dibagi jadi 3 bagian utama. Pertama, aktivitas operasi. Ini duit dari bisnis utamanya, ya kayak jualan kopi tadi. Kedua, aktivitas investasi. Ini duit yang dikeluarin buat masa depan, misalnya beli mesin kopi baru. Dan ketiga, aktivitas pendanaan. Ini urusannya sama duit dari atau untuk investor dan bank.
Nah, dari laporan ini kita bisa dapat metrik yang paling penting buat analis, arus kas bebas atau free cash flow. Anggap aja ini duit sisaan yang benar-benar bersih setelah perusahaan bayar semua tagihan dan belanja modal buat bisnisnya tetap jalan. Buat investor, inilah harta karunnya. Karena duit inilah yang bisa dipakai buat bayar dividen, beli saham lagi, atau buat ekspansi. Ingat ya, laba itu bisa dipercantik dengan trik akuntansi. Tapi kas nggak bisa bohong. Nah, ingat misteri Dollar General tadi? Disinilah jawabannya terungkap. Walaupun penjualannya naik, lihat deh arus kas bebas mereka. Anjlok! Dari 1,8 miliar dolar jadi cuma 600 juta. Ini ngejelasin kenapa laba mereka turun. Mereka memang jualan lebih banyak, tapi kas yang beneran masuk kantong itu lebih sedikit. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang bagian paling serunya. Kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gimana ketiga laporan ini nyambung jadi satu cerita utuh. Sambungan pertama dan yang paling dasar antara laba dan nilai perusahaan. Laba bersih yang ada di paling bawah laporan laba rugi itu nggak ngilang gitu aja loh. Duit itu larinya ke neraca, masuk ke pos laba ditahan di bagian ekuitas. Jadi setiap periode, laba ini numpuk terus dan secara langsung naikin nilai buku perusahaan. Ini jembatan pertamanya. Dan jembatan krusial kedua, nyambungin semuanya lewat kas. Laporan arus kas ini fungsinya kayak jembatan waktu buat akun kas di neraca. Dia ngambil saldo kas awal dari neraca tahun lalu, terus ngerinciin semua keluar masuknya duit selama setahun, dan voila, hasil akhirnya harus sama persis dengan saldo kas di neraca tahun ini. Sempurna. Jadi, ketiga laporan ini bukan dokumen yang kepisah, tapi satu cerita yang saling mengunci. Jadi gitu, 3 laporan, 3 petunjuk, jadi satu cerita yang nyambung. Sekarang, setelah Anda punya toolkit dasar seorang detektif keuangan, pertanyaannya adalah, perusahaan mana yang bakal Anda selidiki selanjutnya? Kisah apa yang bakal Anda temukan di balik angka-angkanya? Selamat berinvestigasi!